Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan unboxing lagi sebuah paketan yang saya beli sendiri di toko Sniper Official di Shopee ya, atau Shopee Mall-nya Sniper. Nah, disclaimer dulu di sini saya tidak disponsori sedikit pun oleh pihak Sniper ya. Ini murni adalah review pribadi saya dan murni karena saya memang butuh produk ini dan sekedar ingin mencobanya. Nah, tetapi jika misalkan ada pihak Sniper yang menonton video saya dan ingin produk lainnya direview juga, silahkan bisa tulis saja pesan atau kirim email ya. Ataupun bisa DM saya ke Instagram ataupun ke Telegram ya. Untuk semua linknya ada di about video ini ataupun bisa juga cek di deskripsi video ini. Oke, jadi untuk produk yang pertama yang saya beli di sini adalah Sniper Wall Charger seperti ini. Ini sudah Quick Charge 3.0 ya. Ini mendukung pengisian 18 watt. Nah, di sini desainnya seperti ini ya. Kotaknya sangat simpel sekali dan tipis. Di bagian boxnya di sini ada beberapa keterangan dari produknya ya. Di sini bisa kalian lihat saja sendiri. Untuk produk selanjutnya yang saya beli adalah power bank dari Sniper, yaitu PowerSoot S412201 ya. Dan untuk kapasitasnya ini 10.000 mAh ya. Namun sayangnya untuk power bank ini belum support fast charging. Jadi dia tuh mentok di 5 volt 2,1 ampere aja. Nah, desainnya seperti ini ya, dengan balutan warna hitam. Dan untuk produk yang selanjutnya yang saya beli yaitu di sini ada kabel USB Type C ya, 2 buah. Nah, tetapi yang satu buah ini ada kotaknya, yang satu buahnya enggak ada. Nah, ini kabelnya seperti ini ya, masih segel meskipun di sini dusnya agak sedikit penyok ya, dan segelnya agak nempel untuk bagian bawahnya. Nah, di sini langsung aja kita buka ya. Ini untuk kabelnya seperti ini ya. Kalau saya baca-baca sih katanya kabel branded atau kabel nilon gitu ya. Dan ini cukup kuat ya, dan cukup besar juga untuk ukurannya. Jadi kayaknya ini cukup kuat dan gak gampang putus. Selanjutnya untuk kabel yang kedua di sini ukurannya cuma 22 cm kalau gak salah. Dan ini kabel USB-A ke Type C juga sama kayak yang tadi. Namun yang ini agak sedikit lebih kecil kalau kita bandingkan dengan yang satunya. Bisa kalian lihat saja sendiri di sini dari teksturnya ya. Nah, namun keduanya ini support fast charging sampai 3 ampere. Nah, ini adalah kartu garansi dari ketiga produknya. Nah, ketiga produknya kecuali yang kabel pendek tadi. Di sini saya gak dapat garansi untuk yang kabel pendeknya. Dan garansinya lumayan ya, 1 tahun sampai 5 Februari 2025. Karena ini saya belinya pas nyampe itu tanggal 5 Februari 2024. Jadi lumayan lah 1 tahun untuk garansinya. Nanti kita coba saja ya. Semoga aja sih gak ada kendala apa-apa ya sama produknya. Oke, jadi dari sekian banyaknya ini dari keempat pieces yang saya beli cuma satu yang pendek ini yang nggak dapat dus dan juga nggak dapat kartu garansi. Tapi oke lah, untuk harganya juga dia yang paling murah. Nah, untuk harganya sendiri kalian nanti bisa cek aja di link deskripsi video ini ya, karena kemungkinan harganya tuh berbeda-beda. Nah, tetapi untuk kabel yang paling pendek itu harganya saya beli 10.000, yang agak panjangnya 25.000. Kemudian untuk travel charger atau wall charger ini 25.000 juga ya. Dan untuk power banknya itu di 80 ribuan aja. Oke, sekarang kita buka dulu untuk wall charger atau travel chargernya ya, karena ini ukurannya cukup compact ya. Sekarang kita coba buka ya. Di sini ada plastiknya ya. Di sini kemudian tidak ada apa-apa lagi ya di dalamnya. Di sini kayaknya kosong. Di sini saya simpan dulu. Oke, mungkin di sebelah sini ya. Nah, seperti inilah dia untuk tampilan dari wall charger dari Sniper yang sudah support QC3 atau Quick Charge 3. Dan untuk packagingnya ini menurut saya sih lumayan ya, untuk harga 25 ribuan dan desainnya juga cukup mungil. Di sini ada tulisan Power Quick Charge 3.0. Nah, di sebelahnya di sini ada tulisan keterangan output maksimal ya. Dia tuh bisa ngeluarin sampai 5 volt 3 ampere ya, atau 15 watt. Jadi cukuplah untuk sekedar dibawa bepergian jauh ya, yang tidak terlalu memakan tempat. Kalau misalkan kita bawa charger bawaan, misalkan bawaan Xiaomi yang ukurannya tuh gede ya. Nah, sini juga ada lubang QC 3.0 ya.
Kemudian di sini ada tulisan sniper di bagian depan. Nah, untuk desainnya ini cukup keren ya dengan balutan hitam dop dan putih glossy. Oke, kita lanjut ke produk yang berikutnya. Nah, di sini kita unboxing dulu untuk power bank PowerShoot ya S402V2. Susah bacanya ya, banyak banget tulisannya di sini. Power bank PowerShoot S412 2001V2. Pokoknya gitulah. Nah, di sini juga udah support 2 ampere ya, sayangnya belum support fast charging. Cuma untuk sekedar kebutuhan darurat ini menurut saya lumayan banget ya. Karena rencananya di sini saya gunakan juga tidak untuk HP saya ya, karena HP saya baterainya lumayan awet. Dan di sini rencananya akan saya gunakan sebagai backup MiFi ataupun modem ketika misalkan saya bepergian ya. Jadi bisa sekalian ngecharger MiFi saya. Sekarang kita lihat apa saja yang ada di dalam box dari powerbank Sniper PowerShoot ini. Sini dia juga ada plastik seperti di chargernya tadi ya. Di sini tidak ada apa-apa lagi ya. Mungkin di sana di bawahnya ada kabel chargernya. Oke, di sini kita akan rapikan dulu ya. Nah, seperti inilah dia untuk kemasannya ya. Di sini kita dapat kabel charger lagi ya. Namun sayangnya ini kualitasnya tidak begitu baik ya, dan ini masih micro USB. Yang sayangnya mungkin gak bakal kepake untuk HP saya. Dan nanti rencananya akan saya pakai kabel yang ini saja ya untuk kabelnya. Karena kabel yang bawaannya gak bakal support sampai maksimal 10 watt. Nah, seperti inilah dia untuk desain belakangnya ya. Di sini ada keterangan dia tuh support 5 volt 2 ampere dan daya output maksimalnya di 5 volt 2,1 ampere. Ya, sekitar di 10 watt aja. Dia juga udah flight friendly. Jadi udah aman dibawa naik pesawat ya. Dan dia tuh di sini teksturnya agak kasat-kasat gitu ya. Jadi nggak licin di tangan dan nggak meninggalkan bekas jari juga. Nah, untuk di bagian depannya di sini ada tulisan PowerShoot Sniper, kemudian di bagian bawahnya di sini ada angka 10 plus yang mungkin ya artinya itu dia tuh super 10 watt aja. Nah, di sini ada lampu indikator ya yang menunjukkan persentase baterai dari si powerbanknya sendiri. Nah, untuk tepian-tepiannya ini dia tuh glossy ya, dan di sini ada port outputnya untuk charger ke HP. Di sini yang support 10 watt kayaknya, dan yang kedua di sini yang agak lebih cepetnya. Mungkin yang 2,1 ampernya. Dan di sini ada dua buah port inputnya yaitu micro USB dan juga USB Type C ya. Jadi kalian bisa menggunakan jenis kabel apa aja ya. Nah, seperti yang ada di boxnya ini dia tuh bisa ngeluarin 10 watt alias 5 volt 2 ampere dan maksimal 5 volt 2,1 ampere ya. Jadi beda tipis banget. Nanti kita coba ya. Oke, di sini langsung saja akan saya lakukan pengetesan yang pertama dengan menggunakan kabel bawaan kabel yang pendek dulu aja ya, yang ini yang dari snipernya. Dan untuk kabelnya sendiri ini tuh support di 3 ampere ya. Sekarang kita tes di port yang pertama terlebih dahulu ya. Namun di sini rada-rada teas guys. Oke, sepertinya ini udah masuk ya. Di sini saya akan coba masukkan ke HP saya yaitu Redmi Note 11 yang udah support charger sampai 33 watt. Nah, sebagai alat ukur di sini saya akan menggunakan aplikasi Ampermeter ya. Di sini belum keluar untuk fast chargingnya ya. Di sini saya menggunakan port 1 dari powerbank Sniper ini. Di sini kita lihat berapa arus yang masuk ya. Nah, di sini arus yang masuk hanya sekitar di 600-500an miliampere saja ya. Jadi 1 ampere pun di sini nggak nyampe ya di port yang pertama atau di port 1. Nah, dia naik ke 700 ya. Kita lihat apakah dia mampu sampai ke 1000 atau ke 2000 ya. Karena maksimalnya itu harusnya bisa di 2000-an ya kalau misalkan 2 ampere. Sekarang kita coba pindah ke port yang kedua yang ada tulisannya 2,1 ampere dengan kabel pendek yang sama seperti tadi ya. Kita lihat di sini apakah dia ada peningkatan ya. Nah, di sini belum ada isi daya cepat di HP saya ya. Yang berarti memang belum bisa tembus di atas 18 watt. Tetapi di sini untuk arus yang masuk itu lebih besar daripada di port yang pertama ya. Bisa kalian lihat sendiri.
Di port yang kedua ini bisa sampai 1760 mAh. Nah, sedangkan di port yang pertama tadi hanya ada di bawah seribuan mAh ya, di sekitar 600-700-an saja. Oke, sebelum lanjut ke pengetesannya, di sini saya akan timbang dulu berat dari si powerbank ini dan nanti kita akan bandingkan dengan powerbank DLCell yang kemarin saya unboxing yang warna ungu ya. Nah, yang pertama di sini kita akan coba dulu untuk powerbank sniper ini. Di sini beratnya bisa kalian lihat 171 172 gram ya. Jadi di sini mentok 172 gram. Dan sekarang kita coba untuk powerbank dari Delcel 10.000 mAh juga ya yang kemarin kita bahas. Dan tetapi mungkin ini ada sedikit lebih berat ya karena di sini untuk kapasitasnya dia lebih besar sekitar 500 mAh ya. Nah, bisa kalian lihat di sini dia tuh beratnya sekitar 170-178 gram ya. Jadi agak sedikit lebih berat ya, sedikit banget ya, hanya sekitar 6 gram dibandingkan dengan powerbank sniper ini. Oke, selanjutnya di sini kita tes ya, kita tes untuk kepala charger dari snipernya. Di sini kita bandingkan dengan kepala charger bawaan Xiaomi yang 33 watt ya. Memang beda ya, tetapi pada dasarnya di sini kita hanya mengecek untuk kapasitas HP saya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa HP saya itu sudah support Mi Turbo Charge sampai 33 watt ya. Dan nanti saya akan tes dengan menggunakan charger sniper yang support 15 watt. Apakah fast charging yang biasanya itu keluar atau tidak ya? Karena seharusnya dengan fitur QC3 ini dia tuh udah bisa ngangkat fast charging di HP-HP seperti Xiaomi ini. Nah, yang pertama di sini saya akan menggunakan kabel bawaannya masing-masing ya. Yang pertama di sini saya akan menggunakan kabel bawaan dari sniper dan juga batok charger atau kepala charger sniper. Di sini kita lihat. Nah, di sini dia keluar isi daya cepat ya, yang berarti untuk fast chargingnya ini sudah berjalan di Xiaomi Redmi Note 11 saya. Yang berarti untuk charger ini memang benar-benar support fast charging ya. Dan untuk arus yang masuk pun di sini bisa kita lihat lagi dengan menggunakan aplikasi Ampermeter. Nah, di sini untuk ampere yang masuknya atau arus yang masuknya dia tuh di 3120 mAh. Jadi benar-benar real 3 ampere. Dan menurut saya ini cukup lumayan bagus ya. Jadi saya cukup puas dengan produknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan gunakan kabel Xiaomi lagi ya sebagai perbandingan saja bahwa maksimalnya yang bisa diterima HP saya itu bisa sampai 5 ampere ya, yaitu di sekitaran 5000-an miliampere ya, atau kalau diamperkan ya, miliampere itu sekitar 5 ampere. Sekarang kita tunggu dulu ya. Di sini dia tuh bisa sampai 5500, 5700 bahkan ya. Dia bisa sampai 5700 miliampere. Nah, sekarang kita coba tukar posisi ya. Di sini kita akan menggunakan kabel Xiaomi bawaannya di kepala charger sniper yang hanya support 15 atau 18 watt ya. Dan kemudian di sini juga saya akan tukar kabel sniper ini kita pasangkan di port Xiaomi yang sudah support 33 watt namun kabelnya hanya 3 ampere aja ya. Jadi kebalik. Jadi harusnya ini sama-sama hanya mentok di fast charging aja. Oke, sekarang pengetesan pertama kita gunakan kabel sniper dengan kepala charger Xiaomi. Di sini kita lihat berapa ampere yang masuk ya. Nah, di sini ada tulisan isi daya cepat biasa ya, yang berarti lah sekitaran 18 wattan. Dan sekarang di sini kita coba lihat. Nah, dia tuh udah masuk di sini 3000 miliampere ya, yang berarti dia udah mentok di sekitar 3 ampere. Nah, selanjutnya di sini kita akan pakai kabel Xiaomi yang memang bawaannya sudah support 5 ampere, namun karena kepala charger si sniper ini belum support sampai 5 ampere, jadi dia bakal mentok di 3 ampere juga kayaknya ya. Di sini kita lihat saja sebagai bukti ya. Nah, dia isi cepat seperti biasa ya. Nah, di sini juga dia 3000-an saja ya, di sekitaran 3000-an. Jadi memang maupun kita pakai kabel yang 5 ampere ataupun kepala charger yang 5 ampere, kalau charger ataupun kabelnya juga tidak 5 ampere ya sama aja nggak bakal keluar maksimal. Jadi pada intinya kabel ataupun kepala charger yang kita gunakan itu kalau ingin daya outputnya maksimal ya harus sesuai.
Nah, contohnya seperti yang sniper ini mentoknya di 3 ampere ya, gunakan kabel yang 3 ampere aja udah cukup. Nah, sedangkan untuk kepala charger yang Xiaomi, dia tuh mentoknya sampai 5 ampere, jadi kalau misalkan pakai yang sniper ini, dia agak kurang ya, jadi harus beli lagi yang support 5 ampere. Nah, jadi seperti itu saja sebagai perbandingan ya, dan sedikit informasi saja buat kalian yang mungkin belum tahu ya. Nah, tujuan saya beli kabel sniper ini yang hanya 18 watt ini, tujuannya memang untuk dibawa kemana aja ya, karena memang secara desain si sniper ini lebih compact dan lebih ringan juga kalau kita misal bandingkan dengan kabel bawaan Xiaomi ini yang cukup berat ya kalau saya pegang seperti ini. Nah, ini beda banget beratnya ya. Jadi si sniper ini selain desainnya lebih kecil, lebih compact, dia tuh juga ringan dan tentunya enak untuk dimasukin ke kantong ya karena nggak ngebebanin space yang begitu banyak di tas ataupun di kantong kita ya. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Jika misalkan suka silahkan like videonya dan kalau gak suka silahkan dislike aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk.